memberkati, membalas berlimpah-limpah, itu pasti dilakukannya. Amin. Bila kita memberi dengan sukarela, tulus, ikhlas, dan beriman. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Selamat datang buat kita semua, juga buat Ibu Opung Jandri kalau nggak salahnya. Opung Kevin Boru Galingging, suami Marga Mani, yang laki-laki anaknya ya Bu. Iya. Iya, Ibu. Iya. Dulu kita diberi hosanna ya. Iya. Marilah Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama dengan semangat 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Di sini saya mau menekankan ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya, luar biasa ini ya. Paulus itu seorang yang sangat sensitif terhadap Allah. Sebelum dia pun menjadi Kristen, orangnya sangat peka dan sangat gigih dalam melayani Allah. Saking cintanya dia kepada Allah, setiap orang yang menyamakan dirinya dengan Allah, dia hajar. Itulah sebabnya ketika muncul Kristen atau pengikut Kristus, ketika ada ajaran baru menurut dia selain daripada agama Yahudi, dia langsung marah dan bertindak dengan keras. Pengikut-pengikut Yesus Kristus dia bunuh, yang tidak dapat dia bunuh dia kejar, dia tangkap, dia siksa, dia permalukan. Jadi dia itu seorang yang sangat peka dan sangat sensitif. Tidak mau dia mengulur-ulur waktu kalau yang namanya kepada Tuhan. Ya. Dan sampai akhirnya karena gigihnya kepada Tuhan, maka Tuhan pun menunjukkan dirinya kepadanya.
kepada Saulus, supaya Paulus ini selamat, supaya dia memiliki iman yang benar, keselamatan yang sesungguhnya. Maka Yesus pun menampakkan diri kepada dia ketika dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mengejar dan menangkap pengikut-pengikut Kristus. Disitulah dia ditangkap. Lalu Yesus langsung berbicara kepada dia. Yesus yang sudah naik ke sorga berbicara dari sorga, dan dia melihat seperti cahaya yang sangat kuat, sehingga karena kuatnya cahaya itu matanya pun menjadi buta. Dia buta, tapi dia masih mendengar suara itu memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, kata Yesus. Dia pun heran. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya. Apakah yang kau ingin aku perbuat kepadamu? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka sekarang aku mau menjadikan kau alatku. Haleluya. Singkat cerita, hidupnya pun diubah sehingga dia bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Allah yang dia sembah di zaman Taurat menjadi nyata ketika Yesus memberitahukan kepada dia, akulah sesungguhnya yang kau layani selama ini. Singkat cerita, dia bertobat dan menjadi murid Kristus. Selama 3 tahun dia belajar di Arab. Dia didoakan oleh Ananias sehingga bisa melihat kembali. Murid-murid Kristus yang ada di Yerusalem memberi support, dukungan kepada dia. Ketika orang-orang Yahudi mau membunuh Paulus karena sudah murtad menurut mereka, orang-orang Kristen di sana menyelamatkan dia dengan menurunkan dia di dalam keranjang turun ke tembok sehingga dia bisa lolos dari kejaran Yahudi yang panah. Dia diberitahukan firman, Roh Kudus berbicara kepada dia, rasul-rasul pun berbicara kepada dia, memberitakan pengharapan di dalam Kristus yang begitu mulia. Maka setelah dia tahu itu, dia tidak mau berlambat-lambat. Dia berlari-lari untuk mendapatkan semua yang dia dengar dari Injil. Dia berlari begitu rupa. Dia tidak maju mundur maju, tetapi dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuannya untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Kristus Yesus. Jarang orang yang seperti ini. Ibu bapak sudah mendengar pengharapan di dalam Kristus Yesus atau belum? Sudah. Lalu mengapa malas-malas? Mengapa malas minggu, malas martamiang, malas membaca Alkitab, malas tusure ulaun? Nah, berhubungan dengan Tuhan. Alai boleh berhubungan dengan pertibion. Marsi gor-gor wata, gir-gir, tangi, gue tahu lo tangi. Tangihian molo tulau pertibion alai molo tulau tutuhani bau lesoi boto di panengel ne alai di soda nang soalnya tidak nang songoni son di sana sini do mulai panengel ne dan nang son
Tetapi Paulus ini dia berlari-lari, tidak mau lambat-lambat. Begitu dia tahu ada berkat di dalam Kristus, wow, dia semangat. Kalau lebih mantap, mari kita lihat dulu dalam 2 Petrus 3. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13, 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita harus berusaha, karena sesuai dengan janjinya. Jadi ada banyak janji di dalam Yesus yang begitu penting di hidup kita. Maka mendengar janji-janji itu, ada langit yang baru, ada kuasa dan banyak lagi Bapak Ibu. Apakah kita tidak mau merespon? Petrus menasihatkan umat itu supaya umat itu berusaha. Jadi dalam keselamatan ini bukan gara-gara Yesus sudah menyelamatkan kita lalu kita tidak berusaha. Kita harus berusaha. Paulus juga katakan kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Ini dalam ayat yang ke-11, 2 Petrus 3:11, mundur sedikit, di sana dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ada rasa takut mendengar firman Tuhan, sehingga merespon. Kalau Paulus ini lebih gila lagi, dia gila ini, orang gila ini Paulus. Kenapa saya katakan gila? Setelah dia menjadi pengikut Yesus, semua kekayaannya, kepandaiannya, kehormatannya, inteleknya, kepintarannya, hikmatnya, sebelum dia di dalam Kristus, dia anggapnya sampah. Mungkin ada waktu itu mobilnya yang mentereng, itu pun dianggapnya sampah. Amin. Itulah makanya Paulus katakan dalam suratnya kepada orang Korintus, dikatakan bahwa kamu yang beristri menangkaplah seolah-olah tidak mempunyai istri. Jadi kamu yang memiliki harta dunia harus menganggap seolah-olah kamu tidak punya apa-apa. Paulus sudah melakukan itu. Dialah teladan kita. Seperti dia menuliskan, ikutlah teladanku. Suci, tak bercacat, berusaha berlari. Tentu hal ini sulit di zaman Nuh. Hanya 8 orang yang berhasil.
sedikit sekali. Di zaman Lot di Sodom Gomora hanya 4 orang yang lolos, sangat sedikit. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan hanya 2 orang yang berhasil. Sedikit bukan? Bayangkanlah hanya 2 orang. 2 juta berjalan dari Mesir. Hanya 2 orang yang sampai di tujuan bersama-sama dengan yang lahir di padang gurun. Semua yang dari Mesir itu yang pernah menginjakkan kaki di Mesir hilang, hanya 2 orang. Karena memang berat. Berapa orang kita yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, waduh, 3 menurut kita nggak lolos saja. 2 juta lahan oleh 2 orang. Berat. Mengapa anak-anak Tuhan tidak ada gairah untuk berusaha mengejar hadiah itu? Karena tidak tahu apa itu hadiah. Karena matanya tertutup. Sekarang kita lihat apakah hadiah yang disediakan Tuhan bagi kita. Berkat apa? Efesus 1. Jawabannya adalah berkat kemuliaan. Iya. Haleluya, amin. Kalau Bapak Ibu tidak tertarik lagi ke sini, nggak tahu lagi aku. Berkat kemuliaan. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini berkat kemuliaan. Dia sediakan bagi kita bangsa-bangsa lain di luar Israel. Lebih jelas kita lihat dulu satu lagi, Kolose 1 ayat 27. Dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan begini, di bulan 6 mulai ya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kita mendapat berkat kemuliaan. Apakah berkat kemuliaan itu? Kita buka Efesus 1 ayat 3. Yaitu kita diberi berkat rohani yang tersimpan di surga. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Inilah yang pertama, berkat kemuliaan Tuhan bagi kita. Yang pertama, diberi berkat rohani. Kita mendapat berkat rohani
yang tersimpan di sorga. Ini adalah berkat kemuliaan Tuhan. Itu sudah dikatakan Rasul Paulus mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Maka dalam ayat 15 sampai dengan selanjutnya Paulus itu berdoa supaya jemaat Efesus itu diberikan Tuhan mata hati yang terang, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Kristus dengan benar. Dan dia mendoakan supaya jemaat di Efesus itu matanya terang, bisa melihat dan mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Panggilan Tuhan kepada jemaat itu agar jemaat itu bisa melihatnya, bahwa pengharapan dalam panggilan Kristus bagi jemaat itu sangat kaya. Kemuliaan itu sangat kaya. Dan itulah bagian yang ditentukan bagi mereka, supaya mereka bersemangat. Mengapa kita tidak bersemangat mengikut Tuhan? Mata kita buta, pikiran kita tertutup. Kita tidak bisa melihat pengharapan yang disediakan Tuhan bagi kita, bahwa betapa kaya kemuliaannya disediakan bagi kita, dan itu tersimpan di sorga. Amin. Tersimpan di sorga. Mungkin sekarang Bapak Ibu nggak pengen, dia di sonanya lebih penting butuh saja kalau tuh kita kan berbudi mah berkat dari sorga ibu butuh saja kalau masuk neraka kan. Jadi segala berkat diberi, segala berkat rohani di sorga tidak ada kaitannya dengan harta dunia. Lihatlah, di dalam perjanjian baru ini tidak ada dijanjikan Tuhan kepada kita berkat dunia. Yang diutamakan oleh Tuhan dalam seluruh perjanjian baru adalah berkat rohani. Hanya di perjanjian lama semua berkat jasmani. Lihatlah Ulangan 28. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah kau pada waktu masuk dan diberkatilah kau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukulkan olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memberikan berkat kepadamu di atas lumbungmu dan di atas segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Itu perjanjian lama. Tetapi lihatlah dalam perjanjian baru tidak ada penekanan untuk mendapat berkat jasmani. Penekanannya berkat rohani. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang banyak berbondong-bondong menjadikan Yesus raja karena dia mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Melihat mujizat yang dilakukannya,
Dia pun dikejar, dia mengubah air menjadi anggur, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena yang mereka cari roti mujizat. Jadi begitu. Jadi ini yang terpenting. Mengapa berkat rohani? Hadiah berkat rohani yang diutamakan Tuhan. Karena apabila kita mendapat berkat rohani, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebaliknya, apabila kita banyak diberi berkat jasmani, itu kesempatan, itu sebuah kemungkinan besar kita bisa jatuh dalam dosa. Betul atau betul? Ulala kalau sudah kita ibang mamorajong na sonon, mamorajong sudah. Akamama pula istri na dolo gabi 5. Iya kan? Betul. Saya pun mungkin begitu kalau Tuhan kasih, mungkin bukan. Iya, jadi berkat jasmani bahaya ini, bahaya berkat jasmani ini. Bahaya. Molong mobil tanong mo sedang maraming gumita. Parapak na mahita, halan-halan kan? Ina mah. Makanya Tuhan tidak titik beratkan berkat jasmani. Nanti kau jatuh anakku. Berkat rohani inilah kuberikan padamu. Bila ada berkat rohani, damai, sejahtera, kasih dan sukacita, kamu aman. Takkan jatuh kau, takkan berdosa lagi kau, takkan kau pikir aneh-aneh, tak kau lakukan lagi yang aneh-aneh. Sebab berkat rohani ada. Bukan berarti kita ditelantarkan oleh Tuhan kalau kita memiliki berkat rohani ini. Bukan. Dia berjanji cari dahulu kerajaan Allah. Entah sampai yang tertarik kalau mau nanti. Itu hadiah yang pertama, berkat kemuliaan yang pertama adalah kita diberi segala berkat rohani. Maka supaya kita nanti menerimanya, kita harus pastikan diri kita masuk surga. Amin. Yang kedua adalah status kita diangkat. Ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Yang kedua, berkat kemuliaan Tuhan adalah status kita diangkat. Kita diangkat jadi anak-anaknya. Haleluya. Senang menjadi anak-anak Allah. Gaya anak di Bangulu dong, nggak sama nih meseh-meseh kita deh. Unang bosan anak di Bangulu, bere di Bangulu nggak bangga. Bere di Bangulu katakan amin. Amin. Si Vincent bere di Bangulu. Ini anak Allah. Wah, lihatlah. Bobby, ya Bobby kan permandi presiden nih. Helana, bering mah. So bola pakai peng suli mabilit. Kamu kan kalah bilit kamu loh kan? Cari kedua di mana? Daun kan lima. Ala anak presiden. Salah kali dia buku be. Menang si Bobby dah si Edi ni kan? Tangi yolo ya. Sudah lagi si Bobby. Lama si Edi. Gak dia pacar ada. Karena apa? Dia anak presiden, mantu presiden, mantu orang baik. Makanya orang baik jangan dilawan ya.
nanti nyungsep kita seperti banteng. Awang isot banteng. Minta maaf kepada para pendukung banteng. Ngai dapat di banteng European. Tinggal manean. Tak terduga memang, tak terduga ini. Tak terduga ya. Padahal itulah pengaruhnya Jokowi. Karena dia menanamkan kebaikan. Walaupun melanggar konstitusi, tetap orang senang. Tinggi sekali perbedaannya itu, berapa persen itu ya? Itu karena anak presiden. Kita diangkat jadi anak-anak Tuhan. Wow, luar biasa ini ya. Amin Bapak Ibu. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita diangkat jadi anak-anak Tuhan. Status kita diangkat, bahkan kita diberi kuasa. Jadi anak yang berkuasa. Jadi kuasa di dalam kita ada. Haleluya. Karena kita anaknya, anak Allah. Kita kuasa. Oleh sebab itu kita harus menyerah kepada kuasa Tuhan saja. Kuasa yang ada dalam kita melebihi dari kuasa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita harus mengandalkan kuasa itu. Untuk diberkati pun secara ekonomi harus mengandalkan kuasa firman Tuhan. Unang lamar deh tua sama mora. Gudang semuanya deh. Asa aman akka usahai do takka ladani jagungi do sawiti lamar deh itu. Tanya sama masuk tu. Ada di sama ni, tangan dong, unang. Kita di dalam kita ada kuasa. Karena kita anak-anak Allah. Status kita diangkat oleh Tuhan. Karena itu andalkanlah kuasa itu. Menyerahlah kepada kuasa itu. Yang ketiga, berkat kemuliaan yang ketiga, ayat 11 kita baca. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Yang ketiga adalah kita mendapat warisan atau mendapat bagian yang dari Allah atau warisan ilahi. Amin. Jelas di sini Bapak Ibu ya. Ayat 11 itu yaitu kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Mendapat warisan ilahi, warisan rohani. Dan warisan rohani ini adalah warisan iman
yang kita terima dari Tuhan. Iman. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Itu jelas dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kami mendapat bagian yang dari semula ditentukan sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Amin, Bapak Ibu. Jadi inilah yang seharusnya yang mendorong kita untuk berlari. Berlari, bukan berlambat. Berlari. Dan malas Nah, untuk melakukan semuanya ini dan untuk mendapat semuanya ini ada jaminannya. Dan jaminannya itu adalah Roh Kudus. Kita baca lagi dalam ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin, Bapak Ibu. Inilah jaminannya, dan inilah yang menggerakkan kita. Ketika kita mulai percaya, langsung Roh Kudus memeteraikan kita supaya kita dapat bergerak sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus yang menggerakkan, kita bisa menjadi bosan, kita bisa menjadi mundur, kita bisa menjadi banyak pertimbangan dalam melayani Tuhan. Tetapi bila ada Roh Kudus, segala tantangan dan hambatan apapun diterobos. Makanya sampai Paulus pun sanggup menyerahkan nyawanya bagi Kristus. Dia sanggup memberikan kepalanya dipotong, dan begitulah akhirnya dia kepalanya dipegang bagi Kristus. Tetapi dia tidak menyesal, dia tidak takut menghadapi itu, karena ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan kita. Karena hari Rabu TPL Wamite, enam itu Jumat. Saya tanya berapa yang datang? 6. Wah, sedang perubahan lagi. Adong nanda lupa. Adong na imang wala saya lupa una. Dengar aku. Na lupa tu na yang mana ni lupa.
Ada teman pikir, oh, ala kadung behebeng madele. Anak-anak molo sana moro sudah kan? Iya bagaimana rodo? Alai begitu sudah habis perputaran uang, jangan berarti selama ini digerakkan oleh uang ada yang wakil di bulan kuning. Nama semuanya nanti ada tidak ada perputaran uang hadir. Itu karena Roh Kudus gerak. Tapi kalau uang yang menggerakkan, begitulah jadinya. Satu nak kudok do penyang pasor habu main. Nak kudok do. Molo hebeng nama menggerakkan pumani. Aduh, tak pasoma. Ikut tuh di Probadia lo menggerakkan. Holan nonomi mah terus digerakkan tuh di Probadia. Amin. Ali molo hamu. Kamu tapi perrokan dalam latihan nama kan? Al neperamu ya hai, dah kan? Buat lolos ke paman. Iya. Ada ibu-ibu di sini. Roh minangga, dus kamu. Adong lutut di Purbadi magbaik dus roha. Ali hujau roh hebeng onate, hebeng budu dus roh heban. Rohamu, ay ajo roh tanggal di pulau. Amin. Kok keras tuh dan lain. Nang ada di laurona mah Tuhan. Unang ngacing rohan hudok, angkot honok ko di sana nono. Sabta. Ayam aluba aku ini. Tang mungkin luba, nai palu-palu baduy. Ay dong betong heaven be, do snack. Kami tong dong snack dari Jumati. Itu ribu itu pisang goreng. Ini mana rohamu? Saudaraku jangan. Paulus bisa berlari tak kenal lelah karena Roh Kudus. Menang persuma kita Pentekosta, kita tanggal dokter di Probadia. Ulang sarubah kita do nelainan di luaran heaven mengatur daun ikut di ilu mengatur kita. Amin. Baiklah, mari kita siapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian dari lubuk hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur buat berkat rohani, berkat kemuliaan yang Kau sediakan. Kami bersyukur buat hadiah yang Kau sediakan. Kami mau berlari-lari mendapat